Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang teks prosedur, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks prosedur di part 1. Kita lanjut ke part 2. Di part 2 ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Kita kupas satu persatu ya, dimulai dari struktur teks prosedur. Teks prosedur terdapat 3 bagian. Pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada langkah atau material. Yang ketiga, ada penutup. Kenapa ada tujuan? Di setiap kegiatan otomatis sudah pasti ada tujuan. Tetapi tujuan pada teks prosedur ialah berisikan hasil akhir yang akan dicapai apabila prosedur telah dilakukan. Contoh teksnya, misalnya dari tema tari. Belajar tari adalah suatu kegiatan yang dilakukan harus dengan ketekunan dan kesabaran. Dan bukan cuma hal itu, bakat juga sangat menunjang dalam seni tari. Seni tari merupakan warisan budaya leluhur yang sangat tinggi nilainya, yang harus kita lestarikan bersama-sama. Dengan latihan yang tekun dan semangat, kita akan mendapatkan gerakan-gerakan yang luas. Lanjut ke tahap kedua, yaitu mengenai langkah-langkah atau disebut juga material. Dalam material berisikan syarat-syarat atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan prosedur. Isinya itu berupa perincian, baik dari mulai bahan, alat-alat, pembuatan atau disebut juga langkah-langkah dari awal sampai akhir secara rinci. Yang ketiga, ada penutup, di mana dalam penutup itu terdapat kata atau kalimat untuk memperjelas. Contoh kalimatnya, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Contoh yang kedua, dengan sedikit peduli dengan mencuci tangan, kita semua akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat dan bahagia. Jadi, ketika kalian mengerjakan atau membuat teks prosedur, jangan lupa strukturnya ya. Yang pertama tujuan, kemudian dilanjut dengan material atau langkah-langkah, dan terakhir penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang menelaah kebahasaan dalam teks prosedur. A. Penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah, misalnya, posisikan tangan kanan ke depan. Kemudian posisikan tangan kiri ke samping. Apa bedanya dengan kalimat pernyataan? Oke, kasih contohnya ya. Kalian perlu menekukkan kedua kaki agar badan sedikit membungkuk. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan. Terus, apa ciri kalimat perintah? Intonasi bagian tengah kalimat naik atau dinaikkan, atau juga meninggi. Ciri yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi itu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Fungsinya untuk menegaskan makna dari kalimat tersebut. Contohnya, dilangkahkan secara pelan-pelan. Atau contoh lain, misalnya ditumbuk dengan kuat. Ciri yang keempat, yaitu biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Lanjut ke bagian B, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Contoh kalimat aktif.
Kalian sebaiknya memotong bambu dengan pelan-pelan. Proses pasifnya, bambu sebaiknya dipotong dengan pelan-pelan. Lanjut bagian C, penggunaan kriteria atau batasan. Contoh tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kalau contoh batasan, misalnya angkat kaki kanan setinggi lutut. Lanjut ke bagian D, penggunaan kata keterangan dari mulai cara, alat, dan tujuan teks prosedur. Kata keterangan disebut adverbia. Kita akan bahas satu persatu kata keterangan atau adverbia pada teks prosedur. Yang pertama itu ada keterangan cara. Contohnya, tutuplah panci dengan rapat. Terus, teriakan kata hore secara serentak. Kemudian, jahit bagian dalam dengan lurus. Terus, dengan mencuci tangan secara rutin akan menghambat penyebaran COVID-19. Contoh keterangan alat, lukis menggunakan canting. Bentuk adonan dengan menggunakan cetakan kue. Kemudian ada keterangan tujuan. Biasanya keterangan tujuan ini ada ciri khas katanya, yaitu agar, supaya, untuk. Apinya jangan terlalu besar agar tidak gosong. Selanjutnya ada keterangan derajat atau kuantitas. Ulangi gerakan selama 2 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Selanjutnya ada keterangan syarat. Jika malamnya terlalu panas, maka akan merusak kain. Ini ada keterangan akibat. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Bagian E yaitu menggunakan kalimat syarat atau juga larangan. Teks prosedur itu memandu pembaca atau pendengar agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pada teks prosedur juga menggunakan kata-kata saran atau larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Contoh penggunaan katanya adalah sebaiknya, jika tidak, hindari, jangan, kecuali, jika, dan lain sebagainya. Bagian F, menggunakan kata penghubung atau pelesapan, juga disebut kata acuan. Contoh katanya, sekarang, berikutnya, setelah ini, dan lain sebagainya. Apa itu pelesapan? Penghilangan bagian tertentu yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, aduk terus tepung dan gula hingga mencampur dan rata. Bagian G, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Ya, dari pelajaran tadi apa ada yang belum dimengerti? Apabila ada yang belum dimengerti, bisa tanyakan secara langsung. Setelah ini, kita lanjut di pertemuan berikutnya di teks prosedur part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.